Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flat belt pulleys ya, atau katrol atau puli pentransmit tenaga dari sumber daya ke poros yang lain ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai belt. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pulley. Kalau misalnya sering kalian dengar, belt dan pulley itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan di bidang engineering. Apalagi kalau misal kita membahas mengenai transmit daya atau transfer daya. Baik, kompetensi di video pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian semua dapat menjelaskan mengenai flat belt pulley atau pulley ya, pulley untuk flat belt, kemudian pemilihan, jenis, tipe, dan perhitungan apabila kalian ingin mendesain sebuah pulley ya untuk mentransmit power. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pulley atau pulley ya, digugakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain melalui flat belt atau V-belt. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Karena rasio kecepatan berkebalikan dengan diameter puli penggerak dan puli yang digerakkan. Diameter puli harus dipilih secara hati-hati agar dapat menghasilkan rasio kecepatan atau velocity ratio yang diinginkan. Puli-puli harus berada dalam garis lurus sempurna agar belt yang bergerak ya, belt yang menghubungkan antar kedua puli dapat bergerak dengan normal pada permukaan puli. Jadi nggak terjadi slip atau nggak terjadi keluar ya. Kalau misalnya naik motor terus rantainya copot, nah itu bisa diibaratkan beltnya keluar dari jalur ya, keluar dari jalur pulinya. Nah, kemudian puli dapat dibuat dari besi tuang, kemudian baja tuang, bisa kompres steel atau baja tekan, kemudian ada bisa dari kayu, bisa dari kertas juga. Nah, bahan cor harus memiliki karakteristik gesekan dan keausan yang baik. Puli yang terbuat dari baja tekan lebih ringan daripada puli cetak. Namun dalam beberapa kasus, puli cetak memiliki gesekan yang lebih rendah dan dapat menghasilkan keausan yang berlebihan. Ini ada jenis-jenis puli untuk flat belt. Pertama adalah cast iron pulley atau puli besi cor. Kemudian ada steel pulley atau puli yang dari baja. Kemudian ada wooden pulley atau puli kayu, paper pulley atau puli dari bahan kertas ya atau fiber. Kemudian ada fast and loose pulley. Ini adalah puli kencang dan longgar ya, puli kencang longgar. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cast iron pulley. Nah, puli pada umumnya yang banyak terdapat di pasaran nih, terbuat dari besi cor karena harganya yang lebih murah. Nah, kalau puli ditahan dengan jari-jari atau lengan puli, kalau itu bagian tapaknya ditahan dengan jari-jari atau lengan puli dari bos pusat nih, mirip dengan velg motor kalau misalnya kalian lihat. Kemudian lengan puli bisa lurus atau melengkung seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Ada yang lurus, kemudian ada yang melengkung. Dan penampang melintangnya berbentuk elips. Kalian lihat di gambar paling kiri. Penampang melintang dari lengannya, penampang melintang dari pulinya sendiri juga berbentuk elips. Ketika puli cor berkontraksi di dalam cetakan ya, cetak cor, cetak pulinya, lengan puli berada dalam keadaan stres dan sangat rentan terhadap kerusakan. Lengan puli yang lengkung cenderung membengkok daripada pecah. Puli besi cor umumnya dibuat dengan bersamaan ya, dengan bulatan cembung di ujungnya, di tapak pulinya ya, ada yang lengkung atau cekung.
Nah, kecembungan ini atau kelengkungan ini disebut dengan crowning. Crowning ini fungsinya menjaga belt ya, antar puli, yang menjaga belt antar puli agar tetap berada pada pusat velg atau tapak puli saat bergerak. Lebar crowning umumnya 9 mm untuk ya ini maksudnya diameter puli ya 300 mm. Jadi crowningnya sendiri kira-kira 9 mm ketebalannya untuk lebar puli yang 300 mm. Puli besi cor bertipe padat seperti yang ditunjukkan pada gambar atau gambar yang sebelumnya maksudnya, atau tipe split yang ada di gambar ini. Ini dia split puli. Nah, ketika kita membutuhkan pemasangan puli yang beltnya lebih dari satu, split puli seperti ini bisa digunakan. Yang kedua adalah steel pulley ya, atau puli baja. Puli baja terbuat dari lembaran baja tekan dan memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Puli ini lebih ringan, sekitar 40-60% daripada puli cast iron atau besi cor, dengan kapasitas yang sama dan dirancang untuk berjalan pada kecepatan tinggi. Puli baja memberikan koefisien gesekan dengan belt yang setidaknya sama dengan yang diperoleh oleh cast iron puli. Puli baja umumnya dibuat dalam dua bagian yang dibaut bersama. Kemudian penjepitan hub menahan puli ke porosnya sehingga tidak ada kunci yang diperlukan kecuali untuk servis berat atau untuk kerusakan berat. Nah, puli baja umumnya dilengkapi dengan bushing ya, yang dapat diganti untuk memungkinkan penggunaannya dengan poros yang ukurannya berbeda. Nah, tabel yang ini menunjukkan jumlah jari-jari dan ukuran menurut standar India ya. Ya, yang ini kita menggunakan standar India. Misalnya untuk diameter puli 280 sampai 500 mm. Jumlah dari jari-jari atau lengannya ya, itu sekitar 6. Jadi lengan dari pulinya ada 6. Kemudian diameter of spokes-nya 19 mm. Kemudian untuk 560 sampai 710 mm jumlah spokes-nya 8, kemudian diameternya 19 dan seterusnya, bisa kalian lihat. Ya, yang di bawah adalah other proportion for the steel pulleys. Yang pertama adalah panjang hub. Hub itu seperti bos yang di bawah puli itu yang menghubungkan antara lengan puli dengan shaft yang bulatan, itu namanya hub. Panjang dari hub adalah lebar dari face atau tapak ya. Kelebaran tapak dari puli dibagi 2. Itu untuk panjang hubnya. Kemudian panjang hub harusnya lebih nggak boleh kurang dari 100 mm untuk 19 mm diameter spokes dan 138 mm untuk 22 mm diameter of spokes. Yang ketiga adalah wooden pulley atau puli kayu ya. Puli kayu lebih ringan dan memiliki koefisien gesekan yang lebih tinggi daripada puli besi atau baja. Puli ini memiliki 2/3 dari bulat puli besi cor atau cast iron puli dengan ukuran yang sama. Umumnya terbuat dari kayu maple pilihan yang diletakkan di segmen dan direkatkan di bawah tekanan berat. Kemudian dijaga dari penyerapan kelembaban air ya, dengan mengisi atau memberi lapisan pelindung lak atau pernis sehingga warping mungkin tidak terjadi. Puli ini dibuat padat atau dibelah dengan hub besi cor dengan alur pasak atau memiliki bushing yang dapat disesuaikan yang mencegah rotasi relatif antara puli dan poros dengan pengaturan resistensi gesekan. Puli ini digunakan untuk penggerak motor di mana busur kontak antara muka puli dan belt dibatasi. Ini adalah contoh gambar untuk wooden pulley. Jarang digunakan, namun ya masih ada yang menggunakan ya. Yang keempat adalah paper pulley.
Puli kertas terbuat dari serat kertas terkompresi dan dibentuk dengan logam di tengahnya. Puli ini biasanya digunakan untuk transmisi belt dari motor listrik ketika jarak poros pusat ke pusat kecil. Yang kelima adalah fast and loose puli. Puli yang cepat dan longgar, ketat dan longgar, kencang dan longgar. Seperti ditunjukkan pada gambar, sebelah kiri ada fast pulley dan sebelah kanan ada loose pulley. Ini salah satu bagian ya, fast and loose. Digunakan pada poros yang memungkinkan mesin untuk di starter atau dihentikan sesuka hati. Puli cepat dikunci ke poros mesin, sementara puli longgar berjalan bebas. Nah, belt berjalan atau bergerak di atas puli cepat untuk mentransmisikan daya oleh mesin dan digeser ke puli longgar ketika mesin tidak dipergunakan untuk mentransmisikan daya. Dengan cara ini, penghentian satu mesin tidak mengganggu mesin lain yang dijalankan oleh poros saluran yang sama. Jadi satu poros ada dua puli. Puli longgar dilengkapi dengan besi tuang atau gunmetal bus dengan collar atau kerah ya di salah satu ujungnya untuk mencegah gerakan aksial. Pinggiran puli cepat dibuat lebih besar dan puli longgar lebih besar dari puli longgar sehingga belt dapat berjalan kendor pada puli longgar. Nah, puli longgar biasanya memiliki hub yang lebih panjang untuk mengurangi keausan dan gesekan dan membutuhkan pelumasan yang tepat. Baik, kemudian adalah design of cast iron pulley atau desain dari puli besi cor. Nah, untuk mendesain sebuah besi cor, kita harus menentukan misalnya diameter, lebar tapak, jumlah arm, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas. Yang pertama adalah diameter dari pulinya. Baik, pertama kita akan menghitung diameter puli. Ya. Nah, diameter puli dapat diperoleh baik dari pertimbangan rasio kecepatan atau dari pertimbangan stres sentrifugal ya atau tegangan sentrifugal. Nah, yang pertama adalah kita tahu bahwa tegangan sentrifugal diinduksi di tepi katrol. Sigma T sama dengan Rho dikali V kuadrat, di mana Rho adalah density dari material rim ya, atau material velg dari puli. Nah, untuk cast iron, density-nya adalah 7.200 kg per meter kubik. Kemudian V adalah velocity of the rim, atau kecepatan dari velg ya, velg puli, yaitu PDN per 60, di mana D adalah diameter puli dan N adalah kecepatan dari puli. Nah, ini adalah diameter puli dalam milimeter untuk apabila menggunakan belt yang flat dan V-belt. Bisa kalian lihat sendiri di situ. Nah, 6 ukuran pertama dari 20 sampai 36 mm digunakan untuk V-belt, hanya untuk V-belt ya. Selebihnya baru bisa digunakan untuk flat belt atau sejak dari ukuran 20 mm sampai ke 5400 bisa digunakan untuk flat belt. Namun untuk V-belt hanya dari 20 sampai ke 36 mm. Yang kedua, apabila lebar dari beltnya diketahui, maka lebar dari puli atau tapak puli ya, kita notasikan sebagai B adalah 25% lebih besar dari kelebaran beltnya. B sama dengan 1,25 dikali B, di mana B adalah kelebaran atau lebar dari belt. Itu bisa kalian lihat tabel ya, lebar dari puli yang lebih besar daripada kelebaran dari beltnya. Misalnya lebar beltnya 125 mm, maka lebar dari pulinya harus lebih besar 13 mm dari lebar beltnya. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi lengan puli ya.
Nah, yang pertama adalah jumlah dari arm atau lengan. Eh, jumlah dari Baik, yang kedua adalah dimensi lengan puli ya. Jumlah dari lengan puli biasanya jumlahnya 4. 4 lengan puli untuk diameter 200 mm sampai 600 mm. Jadi puli yang diameternya 200 sampai 600 mm itu jumlah armnya atau jumlah lengannya ada 4. Kemudian untuk 600 sampai 1500 mm jumlah lengannya 6. Kemudian yang di bawah adalah cross section atau penampang melintang dari lengan puli yang biasanya berbentuk elips dengan major axis sama dengan 2 kali minor axis. Jadi elips dengan major axisnya 2 kali minor axis. Apabila diketahui T adalah torsi yang ditransmisikan, kemudian R adalah radius dari puli, dan N adalah jumlah dari lengan puli, maka tangential load atau beban tangensial untuk masing-masing lengan adalah WT sama dengan T per R dikali N dibagi 2 sama dengan 2T dibagi R dikali N. Kemudian maksimum bending moment pada lengan pada ujung hub adalah M sama dengan 2T dibagi R besar kali N dikali R atau sama dengan 2T dibagi N. Kemudian Z atau modulus potongannya, section modulus, Z sama dengan Pi per 32 dikali B1 dikali A1 kuadrat, di mana B1 adalah minor axis, kemudian A1 adalah major axis. Baik, yang ketiga adalah dimensi hub. Nah, diameter dari hubnya terhadap diameter dari poros, misalnya diameter hubnya D1, kemudian shaft diameternya atau diameter porosnya adalah D, maka D1 diameter hubnya sama dengan 1,5 dikali D ditambah 25 mm. Nah, diameter dari hub nggak boleh lebih dari 2 kali D atau 2 kali shaft diameter. Nggak boleh 2 kali lebih besar daripada diameter poros. Kemudian panjang dari hub adalah Pi per 2 dikali D. D-nya adalah diameter poros. Panjang minimum untuk hub adalah 2 per 3 dikali B. B adalah lebar dari belt ya. Namun tidak boleh lebih besar daripada kelebaran puli. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah cast iron pulley atau sebuah puli besi cor mentransfer daya 20 kW pada 300 RPM. Kemudian diameter puli adalah 550 mm dan memiliki 4 lengan lurus dengan potongan atau penampang melintang elips ya, elliptical cross section, penampang melintang elips dengan major axis 2 kali minor axis. Temukan dimensi dari lengan jika bending stress yang diizinkan atau tegangan yang diizinkan adalah 15 megapascal. Oke, seperti biasa kita akan mendata dulu apa yang kita punya di soal ini. Pertama kita punya dayanya ya. Daya yang ditransfer adalah 20 kW sama dengan 20 dikali 10 pangkat 3 watt. Kemudian kita punya putarannya N sama dengan 300 RPM. Kemudian D atau diameter puli adalah 550 mm dan jumlah armnya, jumlah lengannya adalah 4. Allowable bending stress atau tegangan yang diizinkan sama dengan 15 megapascal
atau 15 Newton per milimeter kuadrat. Ya, apabila B1 adalah minor aksis, dari lengan elipsnya ya. A1 adalah major axis, ya, di mana major axis is twice the minor axis. Berarti 2 kali B1. A1-nya 2 kali B1. Nah, kita pakai rumus torsi yang ditransmisikan lewat puli. T sama dengan P kali 60 dibagi 2PN sama dengan 20 kali 10 pangkat 3 kali 60 dibagi 2pi dikali 300 sama dengan 636 Newton meter. Ini adalah torsinya. Kemudian kita hitung maksimum bending moment per lengan. Maksimum bending moment per lengan di ujung hub. 2T dibagi N. Dengan 2 kali torsi, 636 dibagi jumlah armnya 4 sama dengan 318 Newton meter atau 318 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian section modulusnya Z sama dengan Pi per 32. Pi per 32 dikali minor aksis kali major aksis kuadrat. Sama dengan A1-nya atau major aksisnya kan 2 kali B1. Jadi Z adalah Pi per 32 kali, ini B1 kuadrat ya, jadi B1 pangkat 3. Kemudian tadi kita punya bending stress-nya. Ininya sama dengan 15 megapascal ya, sama dengan M per Z. 15 sama dengan M-nya 318 kali 10 pangkat 3 dibagi Pi kali B1 pangkat 3. Oh, ini tadi karena A1-nya sama dengan 2 kali B1, 2-nya dikeluarkan, 2 bagi 2 bagi 2. Ini 8. Dua kali 2, 4. Ya, benar. Pi per 8 ya jadinya, karena 2-nya dikuadratkan, terus di 32 dibagi 4 ya, 8. Berarti ini Pi kali B1 pangkat 3, 8-nya dinaikkan. Ya, jadi sama dengan 15, 8, 10, kali 10 pangkat 3, dan 1 pangkat 3. Dan B1 pangkat 3
sama dengan 810 kali 10 pangkat 3 dibagi 15 sama dengan 54 kali 10 pangkat 3. B1-nya ini di akar 3 sama dengan 37,8 mm. Nah, A1-nya A1 sama dengan B1 ya. Ini sini. Jadi ini dikali 2, 75,6 mm. Ya, ini adalah dimensi dari elliptical cross section dari lengan puli. Ya, kita sudah menyelesaikan soal yang ini ya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran mengenai flat belt puli kali ini. Silakan diulang lagi contoh soal yang tadi agar lebih memahami cara perhitungannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.